Pernahkah kalian memperhatikan seekor hewan yang seakan membawa rumahnya sendiri di punggung? Hewan ini dikenal dengan gerakannya yang lambat, tenang, dan penuh kehati-hatian. Banyak orang menyepelekan hewan ini, padahal ia menyimpan rahasia luar biasa yang membuatnya bisa bertahan selama ratusan juta tahun. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan hidup salah satu reptil tertua di dunia. Ia adalah kura-kura. Kura-kura bukan sekedar hewan yang berjalan pelan di tanah atau berenang di air. Ia adalah simbol umur panjang, kesabaran, dan keteguhan. Sejak zaman purba, kura-kura telah menghuni bumi dan menyaksikan jatuh bangunnya peradaban manusia. Di dalam berbagai budaya, ia dipuja, dihormati, bahkan dianggap sakral. Tapi, tahukah kalian, di balik ketenangannya itu, kura-kura punya kisah perjuangan hidup yang penuh tantangan. Jadi, mari kita telusuri lebih dalam. Kura-kura adalah reptil dari ordo Testudines yang dikenal dengan ciri khas cangkangnya yang keras. Tidak seperti hewan bercangkang lain, cangkang kura-kura menyatu dengan rangka tubuhnya, sehingga bisa menjadi pelindung alami yang tidak bisa dilepaskan. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari kura-kura. Kura-kura bisa hidup di daratan, rawa, sungai, hingga lautan, dengan lebih dari 350 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Yang membuatnya unik adalah filosofi hidupnya. Berjalan lambat tapi pasti, bertahan dengan ketenangan, dan menggunakan cangkang sebagai rumah sekaligus benteng pertahanan. Kura-kura adalah salah satu makhluk purba yang bertahan sejak lebih dari 220 juta tahun yang lalu. Bahkan, ia hidup lebih dulu daripada buaya, ular, dan banyak dinosaurus. Di zaman Tiongkok kuno, kura-kura dianggap sebagai hewan suci. Cangkangnya dipercaya sebagai peta kosmos. Bagian atas melambangkan langit, dan bagian bawah melambangkan bumi. Bahkan Kaisar Tiongkok menggunakan cangkang kura-kura untuk meramal nasib dan keputusan kerajaan. Di India, kura-kura dikenal sebagai kurma atau salah satu awatara Dewa Wisnu. Di dalam mitologi Hindu, kura-kura menopang gunung yang digunakan para dewa dan raksasa untuk mengaduk lautan susu demi mencari ramuan keabadian. Di Amerika Utara, suku asli Indian menyebut benua mereka sebagai Turtle Island atau Pulau Kura-kura. Mereka percaya bumi terbentuk di atas punggung seekor kura-kura raksasa. Di Jepang, kura-kura dikenal sebagai Kame atau simbol keberuntungan, umur panjang, dan kebijaksanaan. Dan di Afrika, beberapa suku percaya kura-kura sebagai hewan cerdas yang sering mengalahkan hewan-hewan besar melalui kecerdikannya. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa kura-kura bukan hanya hewan, tapi juga simbol spiritual yang dihormati di banyak belahan dunia. Perjalanan hidup kura-kura dimulai dari proses perkawinan. Jantan biasanya menunjukkan dominasi dengan suara, gerakan, atau bahkan menggigit lembut betina. Setelah pembuahan, betina mencari lokasi yang aman, biasanya tanah berpasir atau lembut, untuk menggali sarang dengan kaki belakangnya. Ia lalu bertelur sebanyak 10 hingga 100 butir, tergantung spesies. Telur-telur ini ditimbun rapat agar aman dari predator. Menariknya, suhu tanah sangat menentukan jenis kelamin dari bayi kura-kura. Suhu yang lebih rendah akan menghasilkan anak kura-kura jantan,
sedangkan suhu lebih tinggi akan menghasilkan anak kura-kura betina. Setelah 60-120 hari, telur akan menetas. Kemudian anak kura-kura yang mungil harus berjuang sendiri menuju air atau mencari tempat yang aman. Banyak dari mereka gagal bertahan karena dimangsa burung, ikan, atau hewan lain. Yang bertahan akan tumbuh perlahan. Kura-kura dikenal lambat matang secara seksual. Kura-kura baru bisa berkembang biak setelah berusia 10-20 tahun. Namun sebagai imbalannya, mereka punya umur panjang. Beberapa kura-kura darat bisa hidup hingga 150-200 tahun. Menjadikannya salah satu hewan paling berumur panjang di dunia. Kura-kura adalah penjaga keseimbangan alam. Di darat, kura-kura berperan sebagai penyebar biji-bijian. Biji dari buah yang mereka makan keluar bersama kotoran, tumbuh di lokasi baru, dan membantu regenerasi hutan. Di perairan tawar, kura-kura mengontrol populasi serangga, siput, bahkan bangkai kecil, sehingga mencegah penyakit menyebar. Di laut, penyu menjaga padang lamun tetap sehat dengan memakan rumput laut tua, sehingga lamun muda bisa tumbuh kembali. Jika kura-kura hilang atau punah, dampaknya akan sangat besar. Populasi tumbuhan tertentu bisa menurun drastis. Penyakit bisa lebih mudah menyebar di ekosistem perairan. Laut bisa kehilangan padang lamun, yang artinya tempat pembesaran ikan-ikan juga akan ikut hilang. Dengan kata lain, kura-kura adalah penjaga diam-diam ekosistem di bumi. Kura-kura bukan hanya penting bagi alam, tapi juga penting bagi manusia. Secara ekologis, kura-kura membantu menjaga rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Secara kesehatan, di beberapa penelitian modern menunjukkan zat tertentu dari tubuh kura-kura yang berpotensi digunakan dalam pengobatan. Secara budaya dan spiritual, di dalam banyak tradisi, kura-kura adalah simbol umur panjang, kesabaran, dan keteguhan hati. Dan secara edukasi, kura-kura sering dijadikan hewan peliharaan, memperkenalkan anak-anak pada pentingnya merawat dan menghargai kehidupan. Namun, manusia juga punya tanggung jawab besar. Perdagangan ilegal, perusakan habitat, dan perburuan liar membuat banyak spesies kura-kura masuk daftar hewan terancam punah. Peran penting kita sekarang adalah menjadi penjaga bagi makhluk yang telah menjaga bumi selama jutaan tahun. Kura-kura mungkin tampak sederhana, lambat, sunyi, dan tak menonjol. Tapi di balik itu semua, ia menyimpan kisah yang amat panjang, kebijaksanaan, dan peran vital dalam kehidupan di bumi. Setiap langkah pelannya adalah pengingat bahwa keteguhan jauh lebih penting daripada kecepatan. Dari kura-kura, kita belajar arti kesabaran, ketekunan, dan keharmonisan dengan alam. Meski lambat, ia tetap mencapai tujuannya, dan meski diam, ia memberi dampak yang besar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita bersama kura-kura hari ini. Semoga semakin banyak dari kita yang mencintai, melindungi, dan menjaga hewan-hewan luar biasa ini. Karena pada akhirnya, menjaga mereka berarti menjaga masa depan bumi kita bersama.